Kita mau bahas bagaimana atau mana yang lebih penting antara pengalaman versus pendidikan di ekonomi kayak gini. Karena ya terus terang aja siapa yang punya duit yang cukup ya buat ngenyam pendidikan lebih lanjut. Kalau ujungnya duitnya dihambur-hamburkan buat pendidikan, terus Hmm, nanti pas udah lulus lapangan kerjanya nggak ada. betul. Nah, gimana Yes. menurutmu antara pendidikan versus pengalaman? Pengalaman itu jauh lebih penting daripada pendidikan meskipun pendidikan itu emang juga sama pentingnya. Hmm. Cuman menurutku kalau nanti saat kita mencari kerja dan HRD ngelihat CV kita, Hmm. satu cuma sekolah aja, satu sekolah plus pengalaman, Hmm. itu udah kayak no brainer pasti HRD-nya milih yang Sekolah yang ada. berpengalaman. Betul. Oke. Itu sih, secara garis besarnya aja. Nah, Mm-mm. kalau di Indonesia, hal itu sebenarnya idealnya gitu. Tapi Hmm. nyatanya di ekonomi seperti ini, aku melihat ada chance yang mungkin cenderung diambil sama yang nonton video ini. Kemungkinan mereka ngambil peluang SMK Mil. Aku Hmm. yakin. Karena gini, mereka dengan harapan nanti lulus SMK punya ijazah yang cukup punya bukti buat mereka dapat kerjaan atau melamar kerja. Hmm. Nanti kalau dia mau kuliah atau mau pendidikan lebih lanjut juga bisa juga. Jadi kayak nggak tertutup gitu loh chance-nya. Tapi Betul. kalau yang ngambil SMA kan kemungkinan besar ya ada tuntutan kuliah dulu lah atau apa Mhm. buat ya kamu baru SMA belum bisa kerja. Meskipun ada aja lowongan kerja yang meminta anaknya lulusan SMA mungkin apa untuk posisi yang blue collar atau blue collar. Mhm mhm. Nah, yang mungkin yang itu ada aja di Indonesia. Cuman kan Mmm. eh, ada yang mengambil peluang SMK menangi enggak atau mendapati enggak di Eropa, kan kamu Mhm. dari Belanda ya kalau nggak salah ya. Mhm. Nah, itu pekerjaan blue collar itu bisa Mhm. dikerjakan oleh orang-orang yang SMK atau konsep SMK itu sebenarnya cuma di Indonesia apa di Belanda gitu nggak ada gitu. Kalau di Belanda beda sih, kalau di Belanda tuh lebih ke kayak D3 Oh, gitu, D3. heeh. Jadi ada D3 yang misalnya Hmm. khusus untuk pertukangan, jadi Hmm. setelah D3 langsung kerja Hmm. dan lapangannya akan ada, itu Oh sih. gitu. Nah tapi di Mhm. sana benar-benar kayak bonafit ya walaupun D3 gitu ya bahasanya ya. Atau ya mungkin apa gitu. Ada tuntutan yang muncul, oh kamu mah karena D3 berarti nggak bisa ya kalau kerjaan yang ada Oh, gitu. enggak ada enggak ada Oh nggak ada. Oh, enggak ada. ya. Di sana kan dipukul rata, Oh, manusia-manusia gitu. manusia-manusia, Oke, heeh oke. heeh Berarti heeh. W Eropa. Cuman kalau di sini itu nggak usah saya cover-cover lagi lah ya, nggak usah saya tutupi lagi ya. Kalau di Indonesia Mhm. tuh ada hierarki dalam strata sosial. Betul, Pendidikan heeh. itu juga termasuk teman-teman tinggal. Heeh Saya heeh. yakin teman-teman yang waktu mudik minimal kalau belum kuliah ditanya kuliahnya kapan, padahal posisi kalian udah bangun tabungan, bangun apa impian meskipun kalian punya ijazah SMK. Nah, kayak gitu tuh termasuk hierarki dalam strata sosial yang diterapkan di Indonesia. Oke, jadi kalau menurut aku itu strata di pendidikan Hmm. itu menurutku nggak penting banget sih. Hmm. Karena ini kalau dilihat dari kacamata Eropa, Hmm. kita itu udah nggak ngelihat pendidikan. Bener-bener cuma purely pengalaman. Hmm. Jadi Kenapa tuh? Kenapa tuh? karena karena emang pendidikan itu udah suatu kewajiban. Oh, udah hal dasar yang Udah hal dasar yang bare minimum, bare minimum. bare minimum Oke, betul. oke, Jadi oke. kayak semua orang itu rata, pengetahuannya tuh rata semua pokoknya. Hmm. Nggak ada yang nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih Hmm. kurang gitu loh. Hmm. Meskipun ada, tapi kayak semuanya itu dipandang rata. Hmm. Nah, jadi yang dilihat itu adalah effort dari mencari pengalamannya tersebut. Hmm. Oke. Misalnya satu S1, Hmm. satu S2, kan kita kalau di Indonesia Hmm. pasti yang dibilang S2 kan, Iya, karena dengan hmm. dengan kondisi pengalaman kerja yang sama. Iya, iya. Tapi kalau di sana itu nggak dilihat mau S1, S2, itu Hmm. ngelihat bobot dari Individunya. pengalamannya. Betul. Oke, oke. Jadi Gitu. ada penilaian yang benar-benar ya kamu seperti apa, what can you offer gitu kan. Betul. Tapi yang sekarang kerja di Indonesia tuh melihat kalau pengalaman memang penting, tapi pendidikan itu enggak yang harus seperti teman-teman yang nonton video ini nanti pikirkan. Aku yakin mereka nanti mikirnya pendidikan itu yang formal, kuliah. Jadi kalau Hmm. misal teman-teman itu, ya sorry banget, uang belum bisa untuk spending ke pendidikan karena harus survive makan sehari-hari. Pendidikan itu ada yang namanya bootcamp. Jadi itu lebih Hmm. diturunkan ke ilmu teknis.
yang bootcamp itu memang ada yang mahal banget dan ada yang cukup bisa kalian belilah dengan apa kalian sekarang seharusnya udah kerja lewat ijazah kalian SMK gitu kan itu kebeli jadi daya beli kalian kalau misalnya nggak cukup tapi harus survive dan harus ngamanin masa depan pakai ya state of pendidikan ini loh kamu buat pendidik di sini itu bisa ke situ arahnya jadi bukan ke kuliah nggak apa-apa. Nah terus yang kedua adalah pendidikan ada yang bisa di kamu sendiri yang bikin jadi termasuk pernah tak coba sendiri ini Maksudnya apa? Mil. Jadi pendidikan yang dicoba sendiri itu memang jatuhnya kan otodidak. Mm-mm. Tapi masalahnya kita harus benar-benar pilih mana pendidikan yang atau ilmu lah bahasanya, ilmu Mm-mm. yang benar-benar bisa menyelamatkan kita di masa depan. Mm-mm. Kalau aku bilang bahasa itu penting. Oke Maksudku oke oke. terlepas dari dunia ini bakal ada AI, bahkan ngomong sama bule pun itu bisa pakai AI tinggal halo 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 halo. Iya, Dia langsung ngomong. terasa sendiri ya. Nah, Mm. masalahnya itu di level bawah teman-teman tinggal. Jadi jangan kegoreng apa ya berita, jangan kegoreng arah-arah masyarakat. Tapi coba pikirin lebih dalam. Misalnya teman-teman tinggal konteksnya butuh duit dalam konteks dolar atau euro Mm-mm. yang besar masuk ke Indonesia. Kalau kerja dipekerjakan sama orang dan kalian komunikasinya masih kayak gitu deh. Lo, cek 12 cek 12 ini Heeh. alamatku gitu kan. Nah itu kan nggak bisa. Kayak siapa yang akan meng-hire orang kayak gitu kan? Jadi ujungnya walaupun dunia ini ada AI, nilaimu yang tetap dipandang kayak ya ujungnya kamu penentu perekonomianmu sendiri gitu kan. Mm.